sekalian, perkenalkan nama kakak Erin Lisyana Simanjuntak. Kakak di sini ingin melakukan tugas dari dosen kakak, yaitu tentang membuat video tentang anggota kelompok dan ketua kelompok. Sebelum kita memulai latihan ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, di sini kakak ingin melakukan bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok ini adalah upaya pemberian layanan kepada adik-adik sekalian yang dibilang di sini adalah anggota kelompok, yaitu kita membahas tentang masalah-masalah umum yang ada dalam kelompok ini dengan menggunakan dinamika kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ini yang pertama supaya adik-adik sekalian bisa mampu berbicara di depan banyak orang, dan yang kedua itu adik-adik sekalian bisa mampu mengutarakan pendapat, ide, gagasan, tanggapan serta kritik yang akan kita lakukan nanti. Terus adapun cara tujuannya itu yang pertama adik-adik dipersilakan berbicara, kita mengemukakan pendapat kita, mengusulkan pendapat kita bagaimana gitu, tidak dimana pendapat ini kita berikan sesuai dengan apapun yang terjadi dan apapun masalah-masalah yang dihadapi adik sekalian. Yang kedua itu adik-adik terbuka akan masalah-masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga itu kita bisa bertanggung jawab akan apapun pendapat yang kita hadapi ataupun dalam masalah tersebut. Terus kita bisa mengakrabkan diri satu sama lain, kita bisa bertegang rasa, dan kita mampu untuk mengungkapkan masalah-masalah tadi. Di sini kita melakukan bimbingan kelompok tadi berdasarkan asas-asas. Itu ada 4 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, adik-adik sekalian di sini nanti dikemukakan untuk terbuka akan masalah-masalah yang dihadapi. Terus yang kedua asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini asas yang berkaitan dengan asas dalam lingkungan masyarakat, seperti asas kerahasiaan, asas sekalian. Nah, kita melakukan bimbingan kelompok ini berdasarkan 4 asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini adik-adik diminta untuk terbuka untuk mengungkapkan bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam diri adik sendiri. Nah, yang kedua itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berlangsung karena bagaimanapun pendapat adik-adik sekalian yang akan disampaikan kepada kakak itu rahasia, tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga asas kenormatifan. Kalau asas kenormatifan ini asas yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, seperti contoh norma agama, norma kesusilaan, dan norma-norma lainnya. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, di mana asas ini adik-adik diminta yang di sini sedang melakukan bimbingan kelompok ini bahwa semua yang dilakukan adik-adik saat ini sama kakak di sini itu sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Itu. Terus udah. Nah, sebelumnya di sini bisa nggak kita perkenalan gitu supaya bisa mengakrabkan satu sama lain. Mulai dari kakak tadi udah tahu namanya? Apa? Oke, sekali lagi kakak perkenalan diri, nama kakak Erin Lisyana Simanjuntak, kakak dari Universitas Negeri Medan semester 2. Dimulai dari adik ini, namanya siapa? Wilda Sari. Adik ini? Sahira. Adik ini? Dia bisu. Ya, dia keluarga. Yang apa? Mifta. Oh, adik ini? Arfa. Adik?
Nike. Dika. Jamal Jaki. Amal. Kau. Amal. Jamal. Kalian hari ini kita memulai bimbingan bimbingan kelompok kepada adik-adik sekalian. Apakah semuanya sudah siap? Oke, baiklah. Adik-adik sekalian, ada masalah nggak dihadapi dalam dunia sekolah ini? Mulai dari Wilda dulu. Masalahnya gimana? Kalau contoh yang dihadapi di sekolah, bisa dibilang kalau contoh belajar, maksudnya masalah-masalah yang dihadapi gitu, adik-adik sekalian di sini gitu. Masalah pertemanan kayak gitu. Coba bilang masalah-masalah, contoh satu aja gitu masalah. Kak, jangan masalah semua di komina. Mungkin ini kalian. Masalahnya gimana? Pembelajarannya gimana? Wilda mengerti nggak kalau dari dulu? Kadang berarti pembelajarannya susah banget kalau Wilda gitu. Nah, kalau adik Sahira, ya, Gak bisa tinggi kak. apa? Masalahnya gimana? Pertemanan. Pertemanannya itu yang bagaimana? Kalau misalnya kawan, karena kawan apa yang lain. Oh iya, nggak setia ya gitu. Kalau adik apa? Tadi namanya siapa? Dia pendiam kak, nggak pernah kawan. Siapa namanya? Nifta. Nifta. Mufta. Nifta. Masalahnya gimana? Pertemanan enggak? Oh, berarti adik masalahnya dalam apa ya? Sosialisasi. Gitu. Kalau adik ini namanya tadi siapa? Arfa gimana? Suka kami ganggu dia kak. Nanti giliran adik ya ditanya. Arfa gimana? Pertemanan juga. Pertemanannya yang gimana? Ada yang nggak suka gitu. Ada yang buat Mufta itu kesal sama teman gitu. Kalau adik apa? Jamal ya? Dika. Oh, gurunya galak. Selalu salah. Oh, kita selalu salah di matanya. Oh, kalau adik Jamal apa? Jaki. Oh, Jaki Gak gimana? bisa terbawa aku kak. Terus masalahnya gimana di sekolah? Ada nggak? Ada kak. Kalau saya ngajak fisik itu kak, sekali itu Erin. Oh, menghina fisik. Oke. Di sini kita bahas ya masalah-masalah ini. Kakak di sini memberikan bimbingan gitu kepada adik-adik sekalian. Tadi Wilda masalah pembelajarannya, biasanya dari gurunya, dan biasanya dari Dika itu gurunya juga selalu memandang salah gitu. Berarti berkaitan dengan gurunya ya. Kalau adik Wilda masalahnya apa? Nggak ngerti ya kalau dari guru mengajar gitu menerangkan. ikan saya dia gak tahu. Gimana? Gurunya gimana? Kenapa Wilda nggak bisa mengerti? Untuk sekolah. Gurunya gimana? Bebas ngasih pendapat gitu di sini. Dia kalau dia nanya kak, gurunya ngacang ya. Coba adik Wilda kenapa? Gurunya nggak nerangin, nggak jelas ya. Tapi kenapa kalau adik Wilda itu susah gitu menerima pembelajaran gitu? Tadi katanya nggak ngerti ya kalau materi yang disampaikan. Kenapa nggak ngerti materinya? Apa yang menjadi kendalanya di sana? Oh, berarti masalah-masalahnya itu datang gitu aja gitu. Berarti mungkin adik Wilda nggak memerhatikan gurunya. Nggak bisa itu. Adik Wilda itu kalau di rumah rajin belajar. Kalau di rumah. Malam. Siangnya nggak ada gitu. Jadi kalau malam minimalnya adik Wilda belajar sampai belajarnya bisa sampai 9. Oh iya, berarti 1 jam ya.
kalau di pembelajaran adik Hulda sendiri mengerti nggak sih apa yang dibahas gitu waktu ada adik belajar gitu kan, itu membantu nggak bagi adik Hulda? Membantu. Oke, biasanya gitu ya, membantu. Terus kalau adik Sahira tadi pertemanannya gimana? Oh, berarti dikacangin gitu ya, nggak didengarin, nggak dihargai berarti ya. Siapa yang nggak menghargai? Teman-teman. Kalau dari guru ada nggak? Gara-gara cowok Nanti giliran adik ya, nanti giliran Jamal aja. Kalau ketika kita berbicara gitu kan tadi kakak bilang dihargai gitu. Nah, nanti kan ada giliran kakak nanya gitu buat Jamal. Oke, sekarang adik Miftah. Masalahnya gimana? Yang tadi itu dari pergaulannya, pertemanannya. Adik Miftah punya teman? Kenapa nggak ada? Gak mau berteman? Ya. Sebenarnya kita nggak boleh gitu sama adik, sama Miftah gitu. Kita boleh berbaur gitu. Kalau adik Hilda sendiri mau berbaur? Sama Miftah mau berbaur? Mau. Kalau adik Sahira? Kalau adik Arfa? Mau. Kalau apa? Dika sama Jackie mau? Kenapa? Nggak boleh gitu, kita harus bisa ya, kita nggak boleh ngejek gitu kan, karena kita harus menghargai. Nah, kalau di sini kalau nggak ngerti kan bisa minta tolong gitu sama teman Arfa sendiri. Kalau semisal Arfa punya sahabat nggak di sini? Miftah, oh iya ya, Miftah nggak punya sahabat kan. Yang mengerti Miftah bicara susah ya, kan bisa minta tolong gitu, oh bicara apa gitu, diperjelas gitu. Kalau nggak bisa diperjelas, didekatin kupingnya gitu kan, bisa minta tolong sama Miftah gitu, tulis apa yang tadi kau apa gitu kan. Ini bisa. Iya gitu, iya, kita nggak boleh menghina satu sama lain. Iya. Kalau nggak bisa dengan Iya, tapi kan kekurangan itu kita nggak boleh gitu menjadikan itu sebagai bahan olokan. Justru kalau ada kekurangan kita bisa gitu untuk berbaur sama dia, karena kita juga punya kekurangan, cuman bukan dari fisik atau badan kita kan gitu. Supaya nanti bisa gitu kan kita menemukan yang terbaik juga di jalan. Maksudnya kalau kita udah ini adik-adik sekalian di SMP, dengan SMP sekarang SMA, supaya bisa nanti dapat teman yang baik di sana gitu. Apalagi kalau kuliah gitu. Kalau adik-adik sekalian meraih cita-cita kan dapat pertemanan, kalau adik menerapkan pertemanan yang bagus gitu, pasti pertemanan yang bagus nanti akan ada juga gitu kita dapat di pendidikan kita selanjutnya gitu. Kalau Arfa tadi masalahnya apa tadi masalahnya? Nggak guru ya, ataupun teman, pertemanan tadi pertemanannya kenapa? Kenapa? Iya, sering diejek, itu yang jadi masalah gitu. Terus kalau ketika Arfa diejek, sakit hati nggak? Pasti sakit gitu. Nanti giliran ya kita harus bisa. Tadi kakak kan udah bilang nanti ada giliran kakak nanya gitu. Nah, kalau tadi di Arfa diejek gitu, sakit hati. Terus adik Arfa sering nggak ngasih pembalasan gitu sama mereka? Kenapa? Pembalasannya gimana? lempar sepatu Kak. Oh, dilempar sepatu, dilempar buku gitu. Terus kalau masalah lainnya ada gitu. Terus kalau adik bikin gitu pembalasan gitu, berkurang nggak mereka ngejek atau tetap aja ngejek? Iya. Yang paling bandel siapa yang ngejek? Jackie, kenapa dia gitu? Karena aku kak Ipo, aku kasih menjauh nanti nampak tenda. Jangan gitu. Kita kan di sini membahas sama-sama nih sama kakak gitu. Jadi kalau adik Arfa gitu nyaman nggak berada di lingkungan sekolah ini? Nggak nyaman gitu. Kalau ada teman-teman yang nggak sesuai dengan harapan adik Arfa
adik Arpa gitu dekat sama orang yang paling baik menurut Arpa gitu, ada nggak teman yang baik sama Arpa ataupun sahabat gitu perempuan? Kan yang jahat tadi laki-laki. Iya, iya, Iya putri. ah, iya lebih dekat ke situ gitu kan. Terus kita juga nggak boleh gitu mengejek ataupun sama tadi ya sama adik Miftah, kita nggak boleh gitu karena kekurangannya gitu. Orang hidung selalu beda. Iya, kenapa diejek? Tahu kak yang ini bisu, ada bisu. Iya, ya katanya gigi gitu. Kak, karena aku boleh ke belakang, ditengoknya aku kayak gini kok. Masuk dari sini, aku boleh ke belakang kan kakak. Ditengoknya gini aku, itu nggak suka nih. Gigi apa bantai? Jadi kalau adik apa Jamal tadi apa kan Jaki tadi ada niat nggak sebenarnya mau berbuat jahat? Nggak ada, aku mau nyantai gak boleh. Oh, Ini berarti- tengoknya kayak gini. Iya. Baju nggak suka. Berarti adik di sini adik Miftah sama adik apa bisa mungkin apa ya merasa gitu. Padahal sebenarnya adik Jaki tadi nggak ada niat gitu kan? Dia kak sering minum sendiri. Kenapa bapak? Itu dilempar aku balas kakak ngete. Tengok dia. Tadi adik Jaki nggak ada niatan ya untuk menghina gitu. Gak ada kan dia minum sendiri. Cakep sendiri. Oh, kalau meja itu kenapa bapak? Dilempar aku kak. Oh, jangan yang mana? Berarti di sini terlalu bawa perasaan ya kalau teman-temannya gitu. Padahal sebenarnya nggak ada niat sesungguhnya kan. Ya kita kalau adik-adik di sini tersakiti jangan terlalu bawa perasaan gitu. Kita nggak tahu kan kalau teman-temannya itu nggak ada niat gitu. Cuman kita kadang merasa gitu terbawa perasaan. Seharusnya saran kakak dihindari kayak gitu karena itu menyakiti diri adik-adik sekalian kan. Ketika apa kita merasa kita lagi disakiti padahal nggak ada. Ini lagi kak, saya kak aku balik ke kamu nih. Datang sini lah, mau diikatnya di tasnya karena nggak ada. Aku ikat betul lah kak. Iya. Panjang mana loh? Oh berarti tadi Nggak ada kak, nggak ada. Tadi. nggak ada. Berarti tadi adik cek itu nggak ada gitu niat gitu. Cuma karena dorongan dari teman yang buat gitu kan. Oh seharusnya itu kita kalian harus bisa gitu untuk saling mengerti. SD. Iya. Ada Bu Sarah. Nggak Nggak ada. ada. Dia apa? Paling madrasah paling. Iya. Iya kita harus itu tadi harus bisa saling mengerti jangan terlalu ya jangan terlalu bawa perasaan kan sama saling bisa memahami supaya tidak ada yang tersakiti kan. Kalau kalau adik apa Dika tadi masalahnya itu tentang diejek. Oh bukan gurunya gimana selalu salah itu adik Dika sendiri ada nggak gitu masalah dengan guru makanya selalu salah dibilang? Nggak ada. Untuk awal yang salah, jadi dibilang suaranya itu suara kiranya suara saya, suara Oh berarti salah sangka ya gurunya gitu. Itu sering nggak sih didapat adik Dika sendiri kayak gitu dari guru? Sering sakit hati nggak? Tapi kalau dari situ adik Dika sering nggak sih memberikan pembelaan terhadap diri sendiri gitu? Kalau misal Bu ini bukan saya Bu, suara ini gitu nggak? Terus gurunya percaya? Berarti itu ya masalahnya gitu. Berarti kalau gurunya nggak percaya terus selalu dianggap salah gitu. Itu kalau dari kelakuan Dika ada nggak sih kelakuan Dika yang nggak sesuai mata guru makanya selalu salah? Oh, kalau adik Dika itu cobalah gitu untuk bisa berbuat positif lagi, berbuat baik gitu supaya di mata guru adik Dika itu tidak selalu salah gitu kan. Mungkin karena dilihat mungkin dari sikapnya bandel makanya selalu dinilai bandel padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi mencoba untuk orang yang baik gitu kan. Terapkan gitu harus bisa jadi siswa yang baik, taati aturan gitu kan. Oke, kalau masalah yang adik apa tadi adik Jaki itu fisik. Siapa yang gina? kan bukan nanya ini gimana? Itu tiba-tiba orangnya bilang kayak gitu kak. Kan aku nanya sana sama
surat apa? Pernah nggak? Gara-gara kita dia coba ngomongin gua. Berarti aja. itu difitnah. Ya Kak. Tahu nggak dari adik kakak sendiri? Tapi kata mama dari yang aja berarti tidak berdosa. Oh iya. Berarti tadi adik cek itu sebenarnya nggak ada ya dari difitnah gitu. Nah, kalau dari situ ada nggak pembelaan yang dilakukan? Menerima ya? Menerima gitu, menerima langsung gitu. Nggak ada pembelaan yang dilakukan. Nah, kalau di sini adik-adik sekalian ada guru BK nggak? Ada Kak. Nah, itu disediain nggak kalau adik-adik sekalian di sini untuk apa? Di layanannya gitu? Atau cuman orang yang bermasalah saja? Iya. Yang misalnya Masalah. Nah, kalau di situ kan masalah adik jadi tadi biasanya bisa gitu ke guru yang bersangkutan, kalaupun tidak ada diterapkan gitu. Nah, supaya tidak jadi fitnah gitu kan tadi, dan masalahnya juga nggak kena surat gitu, surat SPO gitu. Nah, kalau di sini adik-adik sekalian masalahnya tadi itu tadi masalahnya itu ada nggak yang bela Jackie? Menurut adik-adik sekalian Jackie salah nggak tadi? salah. Salahnya di mana? Kak Denny Kak Sunda nggak baik. Oh, cakap kotor. Iya Kak. Makanya dia salah Kak. Oh iya. Udah makanya Kak diam aja. Nggak tahu. Kan perlu cakap Oh iya, cakap kotor ya. Aku bilang this. Iya. Nggak Gitu. boleh gitu, kita nggak boleh menghina gitu. Ada kucing nggak yang ada itu Kak? Jadi gue mimpi nggak ada Kak. Bukan kucing yang sebenarnya ayam. Iya ya, itu coba lihat di sini. Berarti tunggu bentar ya dek. Kan, itu kakak minta buat adik untuk bisa itu menerapkan gitu kan pertemanan yang bagus antara satu sama lain gitu, jangan dibeda-bedakan gitu. Kalaupun ada teman kita yang salah gitu bisa kita tegur, tapi kalau ada pun teman kita yang tidak mendapatkan keadilan gitu, contoh Jackie tadi sebenarnya dia nggak ada gini gitu tapi difitnah, kita bisa bela kan gitu. Kita harus bisa mengakrabkan diri sama teman kita sendiri. Nah sebelum itu kakak ada ice breaking sama kita untuk bisa menerapkan itu. Adik-adik sekalian, coba dengerin kakak. Kalau kakak ada pulpen nggak? Pulpen ada. Sesuatu ada di sini. Di sini ada. Oh buku. Coba ada 3 buku nggak? Ini satu untuk kalian 2 ya. Satu. Ini kakak bikin es breakingnya di sini. Kalau satu itu kalian gini ya, dengerin kakak. Kalau satu gini, kalau kedua sama gitu. Tapi kalau untuk nomor 3 kalian berebut gitu. Apanya? Bukunya siapa yang dapat buku itu dia yang menang. Jadi udah tahu kan abal-abalnya kalau satu gimana? Satu tangan. Kalau kedua, ketiga, berebut gitu. Di tengah di sini. Supaya bisa gitu. Oh ya buku kodoknya. Jangan koyak gitu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Siapa? Siapa duluan? Siapa yang di sini? Siapa yang menang? Ada Dika. Ini Dika. Kalau yang ini Sahira. Coba lihat sekali. 1, coba. Di tengah. 1, coba 1, 2, 1, 2, 1, 3. Ini Dika. Itu Dika 2 kali ya. Ini weh kami udah pulang. 2 kali ini. Jangan sebesar. Adik-adik sekalian.
sekalian, di sini karena kita lihat jamnya itu udah waktunya pulang ya. Dan di sini udah waktunya selesai gitu pembahasan kita di sini gitu. Sebelum selesai pembahasan di sini, kakak mau tanya sama adik-adik sekalian, apa sih yang didapat dari tadi penjelasan kakak ini dua tadi yang diterapkan? Ya, jadi apa yang diperoleh adik-adik sekalian gitu? Ada yang diperoleh adik-adik sekalian? Bisa gitu? Tadi ke apa keuntungan yang diperoleh adik-adik gitu, bisa berkumpul kita saat ini apa? Kepada kepada Wilda dulu kakak tanya gitu. Senang nggak coba sama kakak gitu bersosialisasi gini? Jadi kalau tadi kakak menjelaskan itu apa meningkatkan sosialisasi nggak bagi adik Wilda sendiri? Meningkat. Kalau adik Mita, kalau Arfa, kalau Dika, kalau apa? B aja. Kenapa? Karena nggak ngerti. Tapi tadi kan kakak menanyakan gitu bimbingan gitu. Oke. Tahu. Kak,